Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skill School, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya sahabat, beberapa malam yang lalu kami dihubungi oleh pengurus Masjid Istiqlal Toronto, Kanada. Bang Ian Subhan Bumi dan istri menelpon. Rupanya sahabat Smart Skill School juga ada di Toronto, Kanada. Jadi komunitas muslim di Kanada, mewakili komunitas muslim di Kanada. Masya Allah. Insya Allah mereka akan bertukar cerita dengan kita, pengalaman memakmurkan masjid di sana. Masya Allah. Oke, yuk kita lanjut aja. Kita sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwari Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz ini makin lama makin keren aja nih Ustadz. Nah, bicara penampilan nih Ustadz, bagaimana cara kita menolong atau membantu orang tanpa harus tampil? Beberapa orang ada yang suka membantu agar supaya terkenal. Tahu kan Ustadz? Gimana kira-kira Ustadz? Iya sih, emang orang ada tingkatannya ya, ada tingkatannya, bener gak sih? Ada tingkatan ketika kita ingin dikenal orang, bener gak? Tapi pada tingkatan tertentu, kalau kita bicara ilmu tasawuf ya, Imam Ghazali kan pernah menyampaikan kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada. Ini pengertiannya Imam Ghazali ini, kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada, maknanya kita menyediakan diri kita untuk digunakan sepenuhnya oleh Allah untuk melaksanakan skenario-nya Allah. Dengan kata lain, kita menyediakan diri kita untuk menjadi kepanjang tangannya Allah untuk mewujudkan skenario besar Allah tersebut. Oleh karena itu bagi kita nggak penting siapa yang berhasil melaksanakan atau siapa yang melaksanakan skenario Allah, itu nggak penting. Karena kita memang telah menyediakan diri kita untuk digunakan oleh Allah. Saya mau cerita tadi pagi. Tadi pagi habis main golf. Ini kita main golf pagi-pagi. Sebelumnya udah ini juga tapi kajian subuh dulu. Habis kajian subuh di Masjid Pondok Indah tadi pagi, terus main golf. Habis main golf kita ngobrol-ngobrol dengan seorang rekan lah, dengan seorang sahabat saya. Ngomong begini begitu, kita tukar pikiran segala macam. Dan sedemikian rupa sehingga dalam pembicaraan itu banyak sekali sebetulnya pemikiran-pemikiran yang sama antara yang kami lontarkan dan sahabat kami lontarkan itu. Langsung saya bilang, bener gak? Oke Pak, saya akan buat jadi tulisan, jadi buat bahan presentasi apa yang barusan Bapak omongin. Nah ini poinnya. Bener gak? Pulang dari situ saya ada acara lain segala macam, habis makan siang saya kirim ke beliau. Nggak penting buat kami, nggak penting buat saya bahwa kerjaan itu adalah saya yang ngerjain. Nggak penting men, buat apa? What's the point? Yang penting idenya itu jalan, idenya itu sehingga beliau merasa it's my baby, bener gak? Orang kan selalu senang kalau kita bisa memberikan kontribusi sesuatu untuk kehidupan ini. Begitu juga orang-orang lainnya. Nah disinilah tingkat keikhlasan kita itu diuji. Bisakah kita seperti yang dicontohkan oleh Ibu Siti Hajar? Yang lari capek beliau nyari-nyari air. Safa Marwah 7 kali lari-lari sembari doa-doa. Tapi siapa yang dapetin air? Bukan beliau. Yang dapetin air adalah anak beliau yang masih kecil, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bener gak? Keluar air Zam-Zam. Bukan antara Safa Marwah. Tapi keluarnya di sumur Zam-Zam beberapa ratus meter dari Safa Marwah. Tapi Ibu Siti Hajar, buat beliau nggak penting yang nemuin itu anaknya, ketemunya di mana nggak penting. Karena Allah sangat menghargai upaya ikhtiar Ibu Siti Hajar. Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Yang dicatat sama Allah dalam Al-Quran, Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Kalau dalam pemahaman tingkat fikih, dalam pemahaman tingkat syariah, ini diartikan sungguh di antara tempat Safa dan tempat Marwah itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau dalam ilmu syariah
tafsirannya, pemahamannya. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf bukan begitu pemahamannya. Pemahamannya inna sofa wal marwata itu adalah di antara ikhtiar yang dilakukan oleh Ibu Siti Hajar. Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ini bukan soal tempat, bukan tempat sofa sama marwah lari-lari, tapi ikhtiar bagaimana Ibu Siti Hajar itu bisa menjadikan dirinya tidak ada. Nggak ada namanya, coba aja cari kalau ada. Nggak ada. Dia nggak ada. Tapi dia ada. Karena setiap orang yang ngaji pasti harus melakukan sa'i tersebut. Inilah maknanya yang disampaikan oleh Imam Ghazali tersebut. Ini juga sebetulnya nggak usah pakai Ibu Siti Hajar jauh-jauh lah. Di setiap orang tua yang membesarkan anak-anaknya, kita juga melakukan hal yang sama. Bener gak? Kita nggak pernah kan nyebut-nyebut ke anak berapa uang udah habis untuk nyekolahin kalian, berapa uang udah habis untuk sesar kalian, berapa uang udah habis untuk segala macemin kalian. Nggak pernah kita sebut-sebut. It goes without saying. Seperti matahari yang menyinari dunia dan tak harap kembali. Benar gak? Ini yang kita sebut dengan kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada. Lihatlah matahari. Benar gak? Kita nggak pernah, kadang-kadang kita nggak menyadari ada matahari, bener ya. Tapi kalau ada gerhana, bener gak? Atau matahari tenggelam, baru berasa nggak ada matahari. Begitu juga dengan orang tua kan. Kadang-kadang kalau orang tua kita masih hidup, kita kurang bisa memberikan respek yang sepantasnya buat orang tua kita. Tapi waktu orang tua kita udah meninggal, baru kita sedih, nangis-nangis. Aduh kenapa dulu nggak begini, kenapa dulu nggak begitu. Telat men, bener gak? Jadi rekan-rekan sekalian, ini dalam ajaran tasawuf kita diajarkan kalau kita mau ada, kita harus tidak ada. Itu maknanya adalah menyediakan diri kita untuk digunakan oleh Allah, untuk menjadi bagian dari skenario besarnya Allah mewujudkan suatu kejadian besar dalam kehidupan ini. Baik itu Yufid. Masya Allah. Jadi kepikiran kalau semua orang saling memberikan, saling memberi advice, tidak ada yang mengklaim, semuanya milik bersama, itu mungkin nggak perlu ada hak cipta kali Ustadz ya. Ya. Nah kebetulan Ustadz tadi ada bicara tentang orang tua yang sudah berpulang. Saya teringat pertanyaan sahabat dari kolom komen, sehari sebelum ibu ini mengawinkan adiknya, suaminya tiba-tiba meninggal dunia. Sehingga malah sore itu dikuburkan. Namun demikian, keesokan harinya pesta perkawinan adiknya tetap dilangsungkan. Gitu Ustaz. Sampai sekarang sahabat kita ini masih merasa berdosa telah melakukan hal itu. Beliau mohon pencerahannya dari Ustaz. Oh, lah ya nggak dosa dong. Ini kan udah ada ilmunya, ada 3 yang rahasia di tangan Allah, benar gak? Yaitu rezeki, kemudian ajal, dan jodoh, benar gak? Yang cerita barusan itu, di antara 3 ini, itu tersangkut 3-3-nya loh, bener gak? Bayarin adek kawinan, berarti rezeki, bener gak? Adek kawinan, berarti jodoh. Suami meninggal, berarti ajal. Komplit, contohnya itu komplit, 3-3-nya itu adalah sesuatu yang jadi rahasianya Allah. Lalu kita manusia bisa apa? Itu rahasianya Allah, bener gak? Nggak bisa, men. Kita nggak perlu merasa bersalah, di mana letak bersalahnya. Emang udah dischedulin sama Allah. Suami kita bakal meninggal pada saat itu. Yang kita juga nggak tahu kapan meninggalnya. Emang udah dischedulin sama Allah. Adik kita akan kawin pada saat itu. Dan udah dischedulin juga sama Allah. Kita mendapat rezeki sehingga bisa bayarin kawin adik kita pada saat itu. Semuanya rahasia Allah. Kita menyediakan diri kita untuk digunakan oleh Allah. Mewujudkan skenario besarnya Allah. Apa itu? Membuat takdir Allah, perjodohan adik kita itu berlangsung dengan baik pada saat itu. Kita juga ditakdirkan, digunakan oleh Allah badan kita, diri kita untuk mewujudkan skenario Allah. Suami kita meninggal sehingga kita harus melakukan 4 benar ya, memandikan, menghawani, mensolatkan dan menguburkan. Kita selesai juga semua kewajiban kita sebagai orang hidup, benar ya. Dan kita juga diberikan oleh Allah, digunakan oleh Allah diri kita untuk diberikan rezeki mewujudkan pernikahan adik kita itu. Jadi dalam hidup ini semuanya itu udah diatur sama Allah. Bukankah Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu pernah kita kutip juga, benar gak? Don't be too hard to yourself.
Jangan terlalu ngoyo dalam hidup ini. Karena hasil akhir dari ikhtiar kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Apa-apa yang ditakdirkan Allah akan datang pada kita pasti akan datang. Dan apa-apa yang ditakdirkan Allah tidak akan menimpa kita pasti tidak akan menimpa kita. Dan Allah punya kuasa penuh untuk merubah takdir kita. Kita nggak tahu men, jalan hidup men, bisa belok kiri belok kanan. Di episode berapa tuh ente lagi happy di rumah tahu-tahu soda api, benar nggak? Kita nggak tahu apa yang bakal kejadian. Udah, kita pokoknya jalanin hidup, kita serahkan diri kita ini. Yang bisa namanya menyerahkan diri kita pada Allah tuh artinya kita menyediakan diri kita untuk digunakan oleh Allah. Menjalankan apapun tugas peran yang diminta oleh Allah untuk kita laksanakan dalam kerangka mewujudkan terjadinya skenario besar Allah itu. Udah bismillah men. Jangan pernah ngeluh hidup. Ente dikasih rezeki dikit tenang aja men. Emang selamanya dikit bener gak? Lah enggak kan. Hujan kan kadang hujan kadang panas. Ente dikasih apa coba? Dikasih bini cerewet. Ya bismillah dah sabar-sabar aja dah. Orang banyak macam ininya, banyak macam cobaannya. Ada yang dikasih cobaan bini cerewet, ada yang dikasih cobaan rezeki seret, ada yang dikasih cobaan otak susah nangkepnya. Macam-macam men. Orang dikasih cobaan. Terus ente mau yang komplit gitu. Udah lebih bini kagak cerewet, duit banyak, hidup happy, nggak pernah buat dosa. Nggak bisa men. Enak aja. Nggak bisa. Allah tuh maha adil. Jadi Allah udah atur sedemikian rupa. Luar biasa sekali. Salah seorang sahabat kami juga di sini, beliau pangkatnya nggak tinggi-tinggi amat, tapi beliau dengan gembira menceritakan pada saya. Beliau pokoknya tiap pagi yang kalau saya datang menyambut, bukain lift dan sebagainya. Beliau cerita dengan bangga dan gembira supaya bahwa anak beliau itu diterima masuk ke kepolisian. Benar gak? Coba bayangin. Orang ramai masuk nggak bisa, tahu-tahu nggak bisa masuk. Allah itu maha adil. Allah ngatur segala sesuatunya sesuai dengan skenario Allah. Kita aja ini punya ego, karena kita punya ego, punya nafsu, punya nyawa yang ada di nyawa itu. Seakan-akan kita mau bengkokin, kita bisa jalanin, kita bisa ngatur dunia ini. Terserah kita, kagak bisa men. Emang ente siapa? Coba aja urusin ikan di rumah, kalau bisa suruh belok kiri belok kanan kagak bisa. Suruh ikan belok kiri belok kanan aja ente kagak bisa. Mau ngatur dunia lagi ada aja, bener gak? Itu. Back to you Fit. Ustadz, waduh kalau dapat istri pendiam malah saya nggak bisa Ustadz. Ini seriously, pertanyaan dari sahabat ini. Sahabat sangat khawatir begitu mendapatkan rezeki, malahan begitu mendapatkan pekerjaan, karena beliau cemas atas berkurangnya amalan-amalan, terutama sunnah, karena keterbatasan waktu, karena beliau bekerja. Gimana kira-kira Ustaz? Pertama nyari rezeki aja udah gugurin dosa, benar gak? Emang kita kalau nyari rezeki nggak bisa zikir-zikir? Emang kalau kita nyari rezeki nggak bisa ingat sama Tuhan? Yang benar aja dah, benar nggak? Bukan men, kita nggak bisa pisahin lagi antara ibadah dengan kegiatan muamalat kita. Nggak bisa men. Karena hidup kita itu ya jadi satu kan, benar nggak? Dalam artian bahwa ketika kita kerja pun kita kan ibadah. Karena kita kerja, kita menggugurkan dosa-dosa kita. Ada dosa-dosa yang gugur karena sholat, ada dosa-dosa yang gugur karena sedekah, ada dosa-dosa yang gugur karena haji, dan ada dosa yang hanya bisa gugur karena kecapean, keletihan, jerih payah kita dalam mencari rezeki. Jadi kita kerja itu gugurin dosa-dosa. Lah terus kalau kita kerja, emang kita nggak nginget-nginget Tuhan? Apa kita kalau kerja nggak pakai bismillah dulu, alhamdulillah, nggak zikir-zikir? Lakuin itu semua. Sehingga nggak ada dikotomi lagi antara ibadah kepada Allah dengan kita bekerja. Kalau kita kerja dapat duit, emang nggak kita sedekahin duitnya? Mana nggak? Nah, ini jadi satu kesatuan. Ini yang menjadi insanul kamil namanya. Jadi manusia yang sempurna, yang mengikuti teladannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, David. Masya Allah, nggak kepikiran loh Ustaz. Bener ya, bahwa kalau di itu jangan dipecah-pecah. Bahwa ini merupakan suatu kesatuan. Kita mencari rezeki adalah sebuah ibadah. Betul. Ya, oke, terakhir Ustaz. Ini komen dari seorang ibu kalau nggak salah saya itu sangat menarik perhatian saya. Beliau cuma berkata begini, Ustaz, saya membaca Al-Quran itu sampai menitikkan air mata. Masya Allah.
Dan pertanyaannya malah dari saya, apa yang terjadi itu Ustaz? Simple bos, kapan kita nangis? Gitu aja ada pertanyaannya mereka. Kita nangis biasanya ada dua. Yang pertama adalah jiwa kita terusik oleh suatu kesedihan. Sehingga kita menangis, benar gak? Yang kedua, jiwa kita terusik karena kebahagiaan yang luar biasa. Kita nangis juga, benar gak? Ada dua nih, dua-duanya sama. Jiwa kita terusik. Begitu juga ketika kita membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran itu dengan penuh jiwa kita, sepenuh jiwa kita, kita sadar betul bahwa yang kita baca itu, yang keluar dari mulut kita itu, yang terdengar dengan telinga kita itu adalah firman-Nya Allah, adalah perkataannya Allah. Seakan-akan kita menjadi corong keluarnya kata-kata perkataan Allah itu dari mulut kita dan didengar oleh telinga kita. Geter bos. Ketika jiwa kita tersentuh oleh hal tersebut, maka kita nangis. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya, apa arti Qurannya, benar gak? Tapi somehow, walaupun kita nggak ngerti, ruh kita berinteraksi dengan Al-Quran itu. Ruh kita berinteraksi dengan firman-firmannya Allah itu. Walaupun kita nggak ngerti kadang-kadang itu. Kalau dia udah berinteraksi antara ruh yang dulu di alam ruh berinteraksi dengan Quran, nangis men. Dan kalau nangis itu kita juga nggak tahu kenapa nangis, nggak tahu pokoknya karena itu ruh berinteraksi. Sama lah seperti kita kalau benar gak, kalau misalnya dulu kan masuk universitas susah banget, benar gak, masuk UI, masuk IPB susah banget dulu, benar gak. Waktu kita keterima itu kan kita gembiranya sampai kadang-kadang sampai nangis tuh, ya Allah sebenarnya mah gue nggak pinter-pinter amat di SMA. Lah saya dulu waktu SMA, ya Allah, waktu saya mau daftar tuh masuk IPB itu guru matematikanya bilang saya, alah kamu matematikanya 5 kok mau masuk IPB. Waduh, saya tuh rasanya, gimana sih nih ibu, bener gak? Waktu saya keterima, itu saya sampai hampir nangis, ya Allah. Ternyata dengan matematika 5 di kelas 2 itu, saya bisa keterima di IPB, bener gak? Emang guru yang nentuin saya masuk IPB, bener gak? Kan ada Tuhan yang bisa bantuin, bener gak? Mungkin pasti periksa jadi kelihatan biru, bener gak? Back to you, Fit. Nah sahabat, ayo kita rajin membaca Al-Quran. Pagi, malam, siang, sore, sehalaman, 2 halaman, 1 ayat, 10 ayat. Yang penting kita baca, kita amalin. Rasulullah juga bersabda, insya Allah kalau kita membaca Al-Quran ini dapat menjadi syafaat atau penolongan kita di hari kiamat nanti. Insya Allah, aduh mudah-mudahan. Amin. Terima kasih Ustadz atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.